Baru pertama ada orang didakwa, bukan diduga, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Tuntutannya hanya 12 tahun, dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah satu denda 1 miliar. 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini. Saat ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang. Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Pajak yang mencekik leher katanya untuk pembangunan, tapi korupsi sudah membudaya. Uang rakyat dirampok dan digelapkan oleh para pejabat tamak yang hidup bergelimang harta haram. Sementara itu, rakyat semakin menderita, hidup sengsara di bawah garis kemiskinan. Inflasi merajalela, harga-harga menjadi sangat mahal, dan ekonomi kolaps. Yang paling menderita adalah rakyat kecil yang sudah susah payah berjuang, malah semakin terpuruk. Ini adalah ketidakadilan yang nyata. Uang darah rakyat dikorupsi habis-habisan oleh para pejabat. Mereka berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Keadilan kemana? Bualan kosong soal fasilitas publik. Bahkan untuk hidup layak saja sulitnya minta ampun. Jalan rusak, transportasi umum amburadul, fasilitas kesehatan memprihatinkan. Semua serba memprihatinkan. Tapi lihat mereka, hidup bak sultan di atas tulang belulang rakyat. Istana megah, mobil mewah, semuanya hasil pencurian uang rakyat. Korupsi itu dosa besar. Saya sangat benci korupsi. Tapi, kalau ada yang nawarin uang banyak, ya maulah. Siapa sih yang nolak duit? Berani bersuara, berani protes, mulutmu bisa dibekap. Kritik sedikit saja, nyawamu taruhannya. Demokrasi, itu hanya omong kosong. Rakyat diperas habis-habisan. Darah dan keringat kita disedot untuk memenuhi kantong para koruptor. Hukum, itu hanya alat untuk menindas rakyat kecil. Hukum di negeri ini seperti pisau cukur, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Rakyat kecil diinjak-injak, sedangkan para penguasa berpesta pora. Keadilan, itu hanya mimpi. Kapan rakyat bisa hidup layak di negerinya sendiri? Eroded. There will be times where we are powerless to injustice. But there must never be a time when we fail to protest. Generasi muda hancur harapannya. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang buntu. Populasi generasi muda menyusut drastis karena masa depan terlihat gelap gulita. Siapa yang mau punya anak di tengah ketidakstabilan ini? Beban hidup semakin berat dengan meroketnya inflasi dan peluang kerja yang semakin sempit. Persaingan hidup mati membuat perjuangan terasa sia-sia. Birokrasi yang korup dan ketidakadilan yang mencolok semakin memperparah situasi. Para penguasa yang rakus hanya memikirkan dirinya sendiri, mengorbankan masa depan bangsa demi kepentingan pribadi. Rakyat sudah tidak sabar dan menuntut perubahan. Kapan neraka dunia ini akan berakhir? Ternyata yang paling stres menghadapi semua ini adalah para orang tua kita. Mereka yang ngalamin zaman dulu, yang katanya lebih susah, malah sekarang jadi lebih panik lihat kita. Bapak gue sampai ngajarin cara investasi Bitcoin. Nyokap gue ikut les saham. Mereka bilang, dulu kita nggak punya pilihan selain kerja keras. Sekarang kalian harus lebih pintar dari itu. Selamat datang di My Voice Sentinel. Saya Setia Rahmat. Mari kita menganalisa bersama dengan pemahaman yang kritis, karena saya hanya orang bodoh yang penuh dengan dosa. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang sangat berpengaruh, membagi konsep keadilan menjadi dua jenis utama, keadilan distributif dan keadilan korektif. Keduanya penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang. Bayangkan ada dua orang, Ani dan Budi, yang bekerja di kebun apel. Ani memetik 10 keranjang apel, sedangkan Budi hanya memetik 5 keranjang karena sakit. Keadilan distributif berarti Ani mendapatkan upah lebih besar karena ia bekerja lebih banyak. Ini adalah pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi. Keadilan korektif akan menuntut Budi memberikan ganti rugi kepada Ani jika Budi merusak beberapa keranjang apel Ani karena iri. John Rawls,
dalam bukunya A Theory of Justice, menawarkan gagasan selubung ketidaktahuan sebagai cara merumuskan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Bayangkan kamu sedang merancang aturan dasar sebuah masyarakat, tetapi kamu tidak tahu di mana posisimu nantinya dalam masyarakat tersebut. Dalam situasi ini, kemungkinan besar kamu akan membagi sumber daya secara adil, karena kamu tidak ingin dirugikan jika mendapatkan bagian yang lebih kecil. How did you get all 5 cards? Frustration must be killing you. Robert Nozick, seorang filsuf libertarian, menekankan pentingnya hak individu dan kepemilikan. Ia berpendapat bahwa distribusi yang adil bukanlah hasil dari pola tertentu yang ditetapkan oleh negara, melainkan hasil dari transaksi sukarela yang sah antar individu. Jika proses distribusi adil, maka hasilnya juga adil, terlepas dari bagaimana distribusinya terlihat. Martha Nussbaum dan Amartya Sen mengembangkan pendekatan kapabilitas yang berfokus pada apa yang mampu dilakukan dan menjadi oleh seseorang, bukan hanya pada sumber daya yang mereka miliki. Pendekatan ini melihat keadilan dari sudut pandang kesempatan dan kebebasan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai. Program bantuan sosial harus menyediakan akses ke layanan kesehatan atau pendidikan yang berkualitas agar penerima bantuan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Gerakan hak sipil adalah periode penting dalam sejarah Amerika Serikat di mana orang-orang berjuang untuk mengakhiri diskriminasi rasial dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di bawah hukum. Gerakan ini berhasil membawa perubahan besar dalam masyarakat Amerika dan mengajarkan pentingnya keberanian dan ketekunan untuk mencapai keadilan bagi semua orang. Gerakan feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan mengakhiri diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan. Gerakan ini berjuang untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir dan mencapai posisi kepemimpinan. Gerakan kelas pekerja adalah gerakan sosial yang berfokus pada perjuangan untuk hak-hak pekerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi kerja yang buruk dan ketidaksetaraan yang dialami oleh para pekerja. Melalui serikat pekerja, mereka berjuang untuk kondisi kerja yang lebih baik dan upah yang layak. Pendekatan kapabilitas, gerakan hak sipil, gerakan feminisme, dan gerakan kelas pekerja, semuanya menekankan pentingnya keadilan, kesempatan, dan kebebasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Uang rakyat, hasil keringat orang-orang susah, seenaknya mereka embat untuk memperkaya diri sendiri. Pajak yang seharusnya dipakai buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit, malah masuk ke kantong mereka. Ini namanya pengkhianatan. Mereka diberi amanah untuk mengelola uang rakyat, tapi malah disalahgunakan. Mereka itu seperti maling teriak maling. Ngomongnya melayani rakyat, tapi kenyataannya merampok rakyat. Mereka hidup mewah di atas penderitaan orang lain. Makan enak, pakai mobil mewah, rumah gedong, semua hasil curian. Sementara rakyat kecil banting tulang, susah payah cari nafkah, masih juga diperas lewat pajak. Ini namanya nggak punya hati, nggak punya moral, dasar sampah. Kalian tahu nggak sih kenapa banyak pejabat yang hobinya punya rumah mewah? Bukan karena mereka peduli sama arsitektur, tapi karena mereka lagi nyiapin rumah baru di neraka, biar nggak bingung nyari alamat. Tapi tenang aja guys, dengar-dengar sih, di neraka juga lagi ada promo beli rumah mewah dengan fasilitas lengkap, seperti kolam renang lava dan sauna belerang. Jadi, nggak rugi-rugi amat jadi koruptor. Sudah uang rakyat dirampok habis-habisan lewat korupsi, rakyat kecil semakin sengsara. Harga-harga melambung tinggi tak terkendali, bikin ibu rumah tangga meraung-raung karena kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inflasi yang menggila membuat semua barang dan jasa menjadi barang mewah, sementara gaji pas-pasan dan gelombang PHK melanda. Ekonomi yang hancur lebur akibat ulah para koruptor yang tega melihat rakyat menderita. Uang negara dikorupsi habis-habisan, dan menjadi bancakan para pejabat serakah yang hanya mementingkan diri sendiri. Dasar tidak punya hati nurani. Orang-orang yang korupsi itu biasanya sok alim, sok peduli sama rakyat. Padahal, dalam hatinya mah cuma mikirin duit sendiri. Kayak artis yang sok miskin, padahal punya jet pribadi. Ini adalah bukti kalau mereka percaya kalau Tuhan nggak lihat. Padahal, Tuhan lagi ngakak ngeliatinnya.
Si kaya semakin bergelimang harta, sementara si miskin semakin sengsara. Perbedaan antara yang kaya dan miskin semakin mencolok. Kekejaman apa ini? Rakyat jelata yang bekerja keras harus berjuang mati-matian hanya untuk sesuap nasi. Sementara para pencuri uang rakyat hidup bergelimang harta. Uang rakyat diperas untuk kepentingan pribadi para pejabat. Jalanan hancur lebur, transportasi umum yang memprihatinkan menyengsarakan rakyat, rumah sakit yang tidak layak untuk masyarakat. Mereka hidup bak raja dengan uang hasil menindas rakyat, sementara rakyatnya sendiri kesusahan buat sekadar mengakses layanan dasar. Ini namanya tidak tahu diri. Terus terang, saya pernah mimpi jadi pejabat. Pas bangun tidur, saya langsung ke kamar mandi, ngaca, terus bilang, wah, untung cuma mimpi. Perampokan terang-terangan atas hak rakyat ini tak bisa ditolerir. Harta benda negara yang seharusnya dinikmati bersama, malah dikantongi segelintir oligarki yang tamak. Mereka telah mencuri hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera. Sekolah kumuh, infrastruktur yang hancur, dan layanan kesehatan yang buruk adalah bukti nyata kekejaman para penjara negara ini. Mereka adalah parasit yang menghisap darah rakyat dan menghancurkan masa depan bangsa. Mereka pantas dibuang ke neraka dan dihukum mati. Tapi, tenang aja, nanti pas pemilihan umum, mereka pasti bakal janji-janji lagi. Bilang mau bikin negara ini jadi surga. Setelah itu, kita pilih lagi. Terus begitu, kan seru. Rakyat mau bersuara, lehernya langsung dicekik. Mulut rakyat dipaksa diam, suara rakyat dibikin bisu. Berani ngeritik sedikit, langsung diseret ke penjara. Demokrasi apaan ini? Ini namanya diktator sejati, bukan yang terselubung. Para penguasa itu bajingan. Mereka mencuri uang rakyat, menghancurkan negara, tapi nggak mau disalahkan. Mereka mau diperlakukan kayak Tuhan. Sialan, ini pelanggaran HAM yang keji. Rakyat punya hak untuk bicara, tapi mereka tutup kuping. Mereka perampok hak-hak rakyat. Mereka pikir mereka dewa, mereka pengecut. Mereka takut kebenaran terungkap, makanya mereka pakai kekerasan. Mereka sudah hancurkan negara ini. Mereka sampah masyarakat. Mereka harus diadili dan dibuang jauh-jauh. Mereka sudah bikin semuanya hancur. Tapi tunggu dulu. Jangan-jangan ini semua cuma mimpi buruk saya setelah makan mie instan kadaluarsa? Hukum di negeri ini benar-benar bobrok. Hanya rakyat kecil yang menjadi sasaran. Sementara para koruptor hidupnya lebih enak dari presiden. Hukumannya bagai bercandaan. Sementara rakyat kecil yang salah parkir langsung dipenjara. Ini bukan hukum, tapi lelucon yang mempermalukan keadilan. Mereka ini hipokrit, ngomongnya menegakkan hukum, tapi kenyataannya melindungi para penjahat berdasi. Mereka adalah penipu yang telah menghancurkan kepercayaan rakyat. Mereka pantas dimusnahkan dari muka bumi. Saya baru tahu kalau keadilan itu ternyata sedang rabun jauh dan kebetulan tidak pakai kacamata. In which certain sounds trigger an emotional and physiological response, such as anger, panic, or mania. Common sounds include. Yep. So right now you're. Yeah. Anger or. That's the one. Negara ini sudah dikuasai habis-habisan oleh para pencuri negara. Hukum diinjak-injak seenaknya, dan generasi muda sudah hancur lebur kehilangan semangat hidup. Ekonomi carok, lapangan kerja sudah habis, biaya hidup mencekik leher, dan korupsi sudah menjadi penyakit akut. Mau berharap apa lagi? Generasi muda sudah enggan punya anak, karena mereka tidak tega melihat anak-anaknya tumbuh besar dalam penderitaan. Dengan rakusnya, mereka telah merampas masa depan cerah generasi muda, menenggelamkan harapan-harapan yang seharusnya bisa menjadi pendorong kemajuan bangsa. Mereka bagaikan rayap yang perlahan-lahan memakan habis pondasi negara ini, tanpa sedikit pun rasa bersalah atau tanggung jawab. Nama mereka akan terukir dalam sejarah sebagai pengkhianat bangsa, yang pantas mendapatkan kutukan generasi mendatang. Dulu orang tua kita khawatir kita kecanduan game online. Sekarang mereka khawatir kita kecanduan meditasi, saking stresnya mikirin masa depan. Mereka sudah buta dan tuli, membuat-buat tidak tahu akan penderitaan rakyat, khususnya generasi muda yang putus asa. Mereka hanya mementingkan kantong sendiri dan menghancurkan masa depan bangsa. Ini sudah keterlaluan. Kita harus berontak. Kita harus rebut kembali harapan kita dan selamatkan bangsa ini dari kehancuran. Ulah mereka bukan hanya membuat rakyat susah, tapi juga menghancurkan segalanya. Kepercayaan rakyat sudah hilang sama sekali. Gimana mau percaya kalau tiap hari dengar berita pejabat korupsi, uang rakyat dicolong, hukum dipermainkan, lembaga-lembaga negara yang seharusnya jadi tempat berlindung rakyat, malah jadi sarang pencuri. Ini adalah pengkhianatan terhadap negara.
Tapi tenang aja, mereka kan punya jurus pamungkas, bikin acara talk show, ngundang para ahli, terus bilang ini semua demi kebaikan bangsa. Habis itu, kita yang bingung. Lah, kalau demi kebaikan bangsa, kenapa kita yang susah? Kita tuntut keadilan. Semua koruptor harus diadili tanpa pandang bulu. Konfiskasi total harta mereka dan kembalikan untuk masyarakat. Berikan hukuman maksimal agar mereka merasakan akibat perbuatannya. Jangan hanya bicara, buktikan dengan tindakan nyata. Jangan sampai koruptor beralasan, saya cuma pengen bisa beliin anak saya mainan. Karena sudah jelas mainan yang dibeli untuk anaknya adalah pulau pribadi. Bongkar habis-habisan semua data anggaran dan umumkan ke publik secara luas. Rakyat berhak tahu sampai tuntas kemana setiap sen uang pajak mereka mengalir. Ajak masyarakat untuk mengawasi ketat setiap rupiah anggaran yang digunakan. Wujudkan sistem yang bersih dan transparan, tidak ada lagi celah untuk korupsi. Stop tutupi informasi anggaran, semua harus buka-bukaan dan tersangka. Jangan sampai uang pajak itu bukannya dicuri, tapi dipakai buat beliin pulau pribadi buat para pejabat. Biar kalau ada yang mau audit, mereka tinggal pindah. Bersihkan habis-habisan para penegak hukum busuk. Gantikan dengan orang-orang yang benar-benar bersih dan profesional. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan ada lagi hukum yang melindungi para koruptor. Hukum harus menjadi neraka bagi para koruptor dan surga bagi rakyat. Cangkok nilai-nilai anti korupsi sedari rahim. Keharusan mutlak kejujuran harus ditanamkan agar korupsi tak meracuni pikiran generasi muda. Lindungi masa depan bangsa dari jerat korupsi. Wajibkan masyarakat ikut serta secara aktif dalam pembangunan dan pengawasan. Berikan dukungan penuh kepada organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang anti korupsi dan advokasi. Izinkan masyarakat mengambil alih kendali jalannya pemerintahan. Jangan abaikan suara rakyat yang kritis. Kita menuntut revitalisasi fasilitas umum agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan dasar tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Jangan pelit-pelit anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Terapkan kebijakan ekonomi yang benar-benar pro-rakyat. Ciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, tekan harga kebutuhan pokok, dan salurkan bantuan langsung kepada yang membutuhkan. Jangan lupa juga kasih fasilitas karaoke di tiap taman kota ya, biar rakyat bisa sambil nyanyi-nyanyi ngeluarin unek-uneknya. Siapa tahu ada bakat terpendam yang bisa jadi bintang dangdut selanjutnya. Menurut kamu, apakah ketidakpedulian penguasa terhadap nasib rakyat yang semakin nyata dengan merampok uang rakyat untuk kepentingan pribadi? Apakah rakyat hanya akan menjadi penonton saat para pejabat hidup mewah sementara mereka kehausan akan fasilitas dasar? Apakah keadilan hanya menjadi mimpi bagi rakyat kecil? Apakah masa depan yang cerah hanya janji kosong bagi generasi penerus bangsa? Atau saya yang terlalu bodoh untuk memahami kenyataan ini? Tenang aja, kan ada karma. Mungkin nanti mereka bakal bereinkarnasi jadi nyamuk, terus kita bisa balas dendam dengan semprotan nyamuk.